Eternal Secret King, Chapter 416. Bab 416, sangat melukai Zuyan. Di sepanjang jalan, gunung itu memercikkan banyak sisa binatang purba dan jalan kosong muncul di depan mereka. Momentum gunung tidak berhenti saat terus menyerang ke arah Zuyan. Zuyan memiliki temperamen yang keras dan mudah marah. Mengaum. Setelah melihat itu, dia sangat marah saat menatap dengan mata merahnya. Terengah-engah keluar aliran uap, ia memukul dadanya berulang kali. Semut sebelumnya tidak hanya menghentikan serangannya, tetapi bahkan membalas. Itu benar-benar provokasi martabatnya. Mencengkeram tinjunya erat-erat, Zuyan meninju dengan keras ke arah gunung yang masuk, seolah berusaha memadamkan amarah di hatinya. Ledakan memekakkan telinga bergema di setiap sudut lembah. Gunung itu hancur berkeping-keping oleh tinju Zuyan, berubah menjadi batu besar yang jatuh dari langit saat debu mengepul. Semua orang ketakutan karena mereka membuka mulut dengan ekspresi terkejut. Kekuatan itu telah melampaui semua yang pernah mereka ketahui. Satu-satunya orang yang mampu melawan binatang buas berdarah murni mungkin hanya 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Gunung itu meledak dan kerikil berterbangan kemana-mana. Debu terlalu tebal, dan ditambah dengan penutup kabut malam, tidak ada yang melihat bahwa Zuyan harus mundur beberapa langkah meskipun berhasil menghancurkan gunung. Daging di kepalan besarnya telah terbelah dengan darah segar mengalir. Itu terluka, darah merah memicu keganasan Zuyan sepenuhnya. Aduh, menderu ke langit, Zuyan menyerbu ke arah eliksir yang sekte bahkan sebelum debu dan asap menghilang. Lubang yang dalam digali saat menginjak tanah dengan kakinya yang besar, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba di belakangnya. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Secara alami, tidak mungkin Su Zimo menganggap gunung cukup untuk melukai Zuyan dengan parah. Jika kalian menemukan kesempatan nanti, bergegas maju dengan semua yang kalian punya dan jangan mundur apapun yang terjadi. Berbalik, Su Zimo menginstruksikan Tang Yu sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menyerbu ke depan dengan Blood Quencher-nya, siap untuk pertempuran besar-besaran melawan Zuyan yang datang. Dia tidak berharap untuk membunuh binatang buas kuno itu, tapi paling tidak, dia ingin mengalihkan perhatian Zuyan untuk membiarkan eliksir yang sek melewati rintangannya. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba merasakan sesuatu melengkungkan lengannya dengan lembut. Dia berbalik dan sedikit terkejut. Sebelum dia menyadarinya, Night Spirit telah berlari ke sisinya, membawa Xiao Ning bersamanya. Pada saat itu, kepalanya diturunkan saat mengusap lengannya dengan pipinya secara intim. Itu mengedipkan mata hitamnya dengan kilatan antisipasi. Saat Night Spirit bertambah tua, ia juga menjadi dewasa dan lebih dingin, emosi seperti itu jarang terlihat sekarang. Di masa lalu, Night Spirit seperti anjing hitam kecil yang meringkuk di pelukan Su Zimo setiap hari. Karena itu, ia akan berperilaku genit dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat bagaimana Night Spirit bersembunyi di pelukannya saat mereka berdua melarikan diri ke reruntuhan purba. Ini adalah ekspresi yang sama dengan Night Spirit saat itu. Saat itu, ia melahap setengah telur naga. Kamu sedang memikirkan. Menunjuk Zuyan yang bergegas dari jauh, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan tidak melanjutkan. Menggeram, Night Spirit berteriak pelan dan menjilat bibirnya. Bagaimana mungkin Su Zimo tidak tahu apa yang diinginkan Night Spirit ketika hampir meneteskan air liur pada titik ini? Biasanya, Su Zimo tidak akan membiarkan Night Spirit meninggalkan sisi Xiao Ning dengan mudah. Namun, Night Spirit jarang mengajukan permintaan seperti itu dan dia tidak tahan untuk menolaknya. Sebelum ini, Night Spirit tidak akan menyentuh daging binatang roh atau iblis manapun. Bahkan daging binatang buas kuno tidak menarik bagi Night Spirit dan hanya akan memakan sedikit. Su Zimo tidak tahu apa yang suka dimakan Night Spirit dan dia tidak mungkin berburu telur naga untuk itu berulang kali. Sekarang, dia samar-samar menyadari bahwa makanan Night Spirit mungkin adalah binatang buas berdarah murni. Su Zimo diam-diam terkejut. Apa latar belakang Night Spirit untuk menganggap binatang buas berdarah murni sebagai makanan? Mungkinkah itu lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni? Ketika dia mengingat kembali ekspresi serakah di wajah Night Spirit di reruntuhan purba ketika melihat telur naga dengan mata yang berapi-api, Su Zimo semakin penasaran dengan latar belakang Night Spirit. Hati-hati, dia menginstruksikan sambil menepuk kepala Night Spirit. Tanpa menjawab, Night Spirit menyatu dengan malam dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Mirip dengan hantu di malam hari, Night Spirit bergerak diam-diam dan tidak ada orang selain Su Zimo yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, masih ada sisa binatang purba yang menyerang mereka dan merobek formasi mereka. Kelompok dari sekte eliksir yang berkumpul bersama, bertahan dengan sekuat tenaga. Di depan mereka, Zuyan sudah jauh dari reruntuhan eliksir pul sekte dan telah memasuki kabut malam, menghilang dari pandangan semua orang. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah sepasang mata merah yang menyerupai lentera yang melayang di kegelapan mendekat dengan cepat. Langkah kaki yang berat juga semakin dekat. Setiap kali terdengar, semua orang merasakan hati mereka melompat bersamanya. Tang Yu mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat ke depan, dia tampaknya bisa melihat siluet yang kekar dan perkasa di malam yang berkabut. Itu adalah binatang buas berdarah murni, Zuyan. Menghirup udara dalam-dalam, kilatan tegas melintas di mata Paman Liang saat dia mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya, siap untuk menyerang. Ekspresi Su Zimo tenang dan tatapannya seperti air tanpa riak sama sekali. Tiba-tiba, sepasang lentera di depan mereka berhenti dan suara langkah kaki Zuyan menghilang juga. GRAWR, Zuyan tampaknya telah menghadapi situasi saat ia menjerit memilukan sementara mata merah lentera bergetar berulang kali di udara. Su Zimo berteriak, serang. Sekarang, Tang Yu tertegun. Sekarang, memegang Blood Quencher, Su Zimo mengiris dua sisa binatang purba yang menerkam mereka dan memimpin serangan, menarik Xiao Ning dengan tangan kirinya. Su Zimo tidak tahu apa kekuatan sebenarnya Night Spirit pada saat ini dan apakah itu bisa membunuh Zuyan. Namun, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka sekarang karena Zuyan tidak punya waktu luang. Aduh, seolah-olah sudah gila, Zuyan melolong gila-gilaan dan jelas-jelas turun ke keadaan hiruk-pikuk. Dalam kabut malam, tak seorang pun dari eliksir yang sekte bisa melihat apa yang terjadi pada Zuyan. Mereka hanya bisa melihat bayangan hitam samar di punggung binatang buas berdarah murni itu dengan cahaya redup yang bersinar dari mata merahnya. Cakar tajam itu memanjang diam-diam dengan kilau dingin di malam hari. Puff, ada suara renyah. Setelah mengeluarkan aliran darah, salah satu mata merah menjadi gelap. Set, para pembudidaya tersentak kaget. Salah satu mata Zuyan telah dibutakan oleh bayangan hitam misterius itu. Au. Menjerit kesakitan yang luar biasa, Zuyan menjerit saat menerobos maju dengan gila.
Beberapa sisa binatang purba yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditabrak sampai mati di tempat sementara beberapa lainnya diinjak-injak menjadi lumpur daging secara tragis tanpa ada mayat yang tertinggal. Dengan Zu yang terluka parah, penyerbuan binatang itu bubar. Eternal Secret King, Chapter 417. Bab 417, tiba di reruntuhan. Meskipun semua orang tidak bisa melihat dengan jelas di balik kabut malam, Su Zimo bisa. Dalam waktu singkat, Su Yan telah mendapatkan lusinan luka lagi di tubuhnya yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Dagingnya robek dan bulu putihnya sudah berlumuran darah segar. Su Yan meraih Night Spirit yang ada di punggungnya dan menariknya ke bawah. Namun, Night Spirit telah menancapkan cakarnya ke dalam daging Su Yan sejak lama. Dengan menjatuhkan Night Spirit, Su Yan menyebabkan sebagian besar dagingnya robek dengan darah segar menyembur kemana-mana. GRAWR. Su Yan tidak pernah menderita luka seperti itu sebelumnya dan meraung dengan marah saat ia meraih Night Spirit dan membantingnya ke tanah. Jika pukulan itu terwujud, Night Spirit pasti akan menderita bahkan dengan fisiknya. Di udara, bayangan hitam melintas. Puff, itu adalah ekor Night Spirit, menembus lengan Su Yan. Pada saat itu, darah menyembur keluar dan salah satu lengan Su Yan lumpuh di tempat. Itu jatuh lemas ke samping dan kekuatan Su Yan menurun. Setelah berguling-guling di tanah, Night Spirit bangkit dengan aman dan menatap Su Yan dengan dingin sambil menjilat bibirnya. Su Zimo menghela napas lega. Dalam waktu singkat, Su Yan telah kehilangan mata dan lengannya dan ada puluhan luka di tubuhnya yang berdarah tanpa henti. Ia terengah-engah. Awalnya, darah adalah pemicu keganasannya. Tapi sekarang, Su Yan takut. Lukanya terlalu parah. Sejak lahir, ia tidak pernah mengalami luka serius seperti itu. Su Yan merasakan sedikit kematian. Melihat sosok hitam yang tak terhitung kali lebih lemah daripada yang dekat, Su Yan merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan dengan baik di dalam hatinya sambil menghancurkan isi perutnya. Ketakutan itu tampaknya berasal dari kedalaman garis keturunannya, dari jauh di dalam ingatan garis keturunannya. Seolah mengingat sesuatu, Su Yan bergidik. Satu-satunya matanya dipenuhi rasa takut saat berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Su Zimo diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Su Yan mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika memilih untuk melawan roh malam secara langsung dengan nyawanya. Tapi sekarang punggungnya terkena Night Spirit, pasti sudah mati. Su Zimo memimpin kelompok eliksir yang sekte ke depan, berlari ke arah reruntuhan eliksir pul sekte. Penyerbuan binatang buas telah bubar, hanya menyisakan beberapa sisa binatang purba yang tersebar yang tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Saat Su Yan melarikan diri, jalan di depan sudah jelas. Di sisi lain, ada 4 binatang buas berdarah murni lainnya yang menjaga Glass Palace, Malevolent Earth Sect, Puppet Sect, Thousand Crane Sect, dan semua sekte lainnya di luar. Eliksir yang sekte adalah orang pertama yang tiba di reruntuhan eliksir pul sekte. Selain Su Zimo yang masih bisa berdiri, Tang Yu dan yang lainnya tersungkur di tanah, bersimbah keringat. Wajah mereka pucat saat mereka terengah-engah. Semua orang merasa sangat lelah setelah perjalanan. Kelelahan tidak hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari jiwa. Tekanan untuk maju di batas kematian di mana kematian sudah dekat sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lelah. Syukurlah, mereka selamat. Mereka bergegas keluar dari pengepungan nyamuk darah kuno, melepaskan diri dari pengejaran naga tanah, membuka jalan dari penyerbuan binatang buas dan tiba di reruntuhan eliksir pul sekte melawan penghalang binatang buas berdarah murni. Semua orang merasa tidak nyata. Semua orang tertawa. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan yang datang dari selamat dari malapetaka. Semua orang mengungkapkan sedikit rasa terima kasih dan hormat di mata mereka saat mereka menatap satu-satunya sosok yang bisa tetap berdiri di antara kerumunan. Jika bukan karena pria itu, mereka pasti sudah lama mati. Bahkan Paman Liang tidak dapat menyangkal bahwa dia masih meremehkan Su Zimo. Ketika dia melihat binatang buas purba menyerbu, Paman Liang mengharapkan hasil terbaik adalah jika 10% dari 1000 pembudidaya mereka berhasil bertahan hidup. Ketika dia melihat binatang buas berdarah murni menghalangi jalan, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lebih dari 400 pembudidaya eliksir yang sekte akan berhasil tiba di reruntuhan eliksir pul sekte hidup-hidup di bawah pimpinan Su Zimo. Tang Yu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap punggung Su Zimo dengan ekspresi bingung. Hanya siapa di dunia ini kamu? Tiba-tiba, dia dipenuhi rasa ingin tahu yang besar terhadap Su Zimo. Binatang misterius apa yang bertarung dengan Su Yan? Aku tidak tahu, aku tidak berhasil melihatnya dengan jelas. Untungnya binatang misterius itu muncul untuk membantu kita atau kita akan dikutuk. Beberapa murid eliksir yang sekte berdiskusi dengan lembut saat mereka mengkonsumsi ramuan untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah beristirahat sebentar, Tang Yu berdiri dan bertepuk tangan, menyatakan, semuanya, sekarang bukan waktunya istirahat. Mari kita lihat harta apa yang dimiliki eliksir pul sek. Baiklah, semua orang menjawab. Para pembudidaya saling mendukung dan berdiri, memasuki eliksir pul sek di bawah pimpinan Tang Yu. Meskipun berlalunya waktu, banyak istana dan bangunan eliksir pul sek tetap utuh. Tak lama kemudian, Xiaoning tiba-tiba menarik lengan baju Su Zimo. Dia berbalik dan melihatnya menunjuk ke dadanya di mana eliksir furnace misterius ditempatkan. Ada reaksi, tanya Su Zimo. Ya, semakin panas, jawab Xiaoning. Su Zimo mengangguk, eliksir furnace yang misterius kemungkinan besar terkait dengan eliksir pul sek di zaman kuno. Semua orang terus maju sementara Su Zimo berbalik dan sedikit mengernyit. Night Spirit belum kembali. Berbicara secara logis, periode waktu ini seharusnya cukup bagi Night Spirit untuk membunuh Su Yan. Namun, Su Zimo sama sekali tidak dapat menemukan jejak Night Spirit. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika Night Spirit bertemu dengan bahaya, ia akan dapat melarikan diri tanpa cedera karena kewaspadaan dan metodenya. Istana terbesar di eliksir pul sek adalah eliksir Refinement Hall. Eliksir Refinement Hall berada tepat di depan mereka, terutama mencolok di reruntuhan dengan keagungan dan tingginya lebih dari 100 kaki. Bahkan dari jauh, semua orang masih bisa mencium aroma obat yang samar. Setiap harta di eliksir Refinement Hall adalah sesuatu yang diinginkan eliksir yang sek. Jika resep Meridian Unlocking Elixir dipertahankan, itu hanya bisa ada di satu tempat Elixir Refinement Hall tepat di depan mereka. Mengebut menuju Elixir Refinement Hall, semua orang tiba di pintu masuknya tak lama kemudian. Tang Yu mengangkat alisnya sedikit saat menatap istana di hadapannya. Itu diselimuti oleh cahaya misterius yang berisi kata-kata buram samar, segel masih ada. Menjangkau, Tang Yu menyentuh pintu aula dengan lembut. Saat telapak tangannya mencapai permukaan, itu ditolak oleh kekuatan segel. Dia tidak diizinkan masuk, ini sedikit rumit. Sambil mengerutkan kening, dia mulai memikirkan strategi.
Seorang kultivator maju dan berkata, tidak bisakah kita bergabung untuk menghilangkan segel di permukaan aula ini? Segel ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa dihancurkan. Bagaimana itu bisa dihilangkan dengan mudah? Merenung sejenak, Paman Liang berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa eliksir Refinement Hall adalah tanah warisan paling penting dari eliksir Pulsek. Selain murid warisan, tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Dari kelihatannya, legenda itu pasti benar. Eliksir Pulsek telah menghilang sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin ada murid warisan yang tersisa? Seorang kultivator menggelengkan kepalanya. Eternal Secret King, Chapter 418. Bab 418, Warisan Kesadaran. Saat itu, Su Xiaoning berjalan keluar perlahan dari kerumunan dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia sedang kesurupan, dan berjalan perlahan menuju eliksir Refinement Hall di depan mereka. Dadanya bersinar dengan kecemerlangan misterius. Saat dia mendekati aula, kecemerlangannya meningkat dan berubah menyilaukan, hampir menyelimuti sosok Xiaoning seluruhnya. Ini, semua orang tercengang. Berdiri di samping, Su Zimo tidak menghentikannya. Kembali di ibu kota Zhou besar, dia telah memperhatikan bahwa eliksir furnace luar biasa. Setelah memasuki medan perang kuno, dugaannya semakin diverifikasi. Setelah tiba di sini, Su Zimo hampir dapat memastikan bahwa eliksir furnace yang misterius memiliki hubungan yang dalam dengan eliksir Pulsek. Tepat di depan semua orang, Xiaoning berjalan menuju aula selangkah demi selangkah, mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk menyentuh segel aula dengan lembut. Yang mengejutkan semua orang, dia tidak ditolak oleh segel itu. Sebaliknya, lambang misterius yang berputar di permukaan berkumpul menuju Xiaoning terus-menerus, seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Warisan kesadaran, Paman Liang berseru. Semua pembudidaya yang hadir mengeluarkan ekspresi iri ketika mereka mendengar itu. Di medan perang kuno, ramuan dan harta bukanlah hal yang paling berharga. Peluang sebenarnya datang dari mendapatkan warisan tokoh dan sekte perkasa kuno. Sebenarnya, Laut Roh Gunung Sabre adalah salah satunya. Di sekte tertentu, keterampilan rahasia yang sebenarnya tidak disimpan dalam bentuk kain, slip bambu atau manual, kalau bocor ke orang luar. Ada kemungkinan eliksir Refinement Hall di depan mereka berisi banyak resep eliksir dari zaman kuno. Namun, rahasia sebenarnya dari eliksir Pulsek pasti ada di dalam warisan kesadaran di hadapan mereka. Dengan kata lain, Su Xiaoning adalah satu-satunya yang memperoleh rahasia sebenarnya dari eliksir Pulsek. Mengapa itu dia? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tang Yu menjawab, Xiaoning pasti memiliki token yang sangat penting dari sekte kolam eliksir. Eliksir Refinement Master yang memiliki token ini pastilah murid warisan dari eliksir Pulsek. Mengelus janggutnya yang panjang, Paman Liang berkata dengan sangat puas, ada kesempatan bagi sekte kita untuk memulihkan kejayaan sekte kolam eliksir setelah gadis ini mendapatkan warisannya dan bergabung dengan sekte kita. Su Zimo juga benar-benar lega. Awalnya, alasan mengapa sekte eliksir yang mengambil Xiaoning adalah karena mereka ingin mengikatnya untuk kekuatannya. Dia khawatir dia akan menderita setelah bergabung dengan eliksir yang sek. Tapi sekarang, kekhawatiran itu sama sekali tidak berdasar. Setelah mendapatkan warisan eliksir Pulsek, jika Xiaoning rajin berkultivasi setelah bergabung dengan eliksir Pulsek ditambah dengan bantuan eliksir furnace yang misterius, dia pasti akan berubah menjadi eliksir Refinement Master tingkat atas dengan potensi tak terbatas di masa depan. Tang Yu datang ke sisi Su Zimo dan berbisik, jangan khawatir, rekan Taois Su, setelah kembali ke sekte, saya pasti akan membawa Xiaoning ke ketua sekte bersama dengan Paman Liang untuk melaporkan masalah ini. Master sekte kami adalah Grandmaster Eliksir Refinement dengan standar tinggi. Bahkan sampai sekarang, dia hanya menerima satu murid pribadi. Aku yakin dia pasti akan menyukai Xiaoning dan membawanya di bawah sayapnya. Su Zimo mengangguk, Grandmaster Eliksir Refinement. Meskipun Eliksir Refinement Master dan Eliksir Refinement Grandmaster terdengar serupa, status mereka sangat berbeda. Tidak ada satupun Grandmaster penyempurnaan eliksir di seluruh dinasti Zhou Agung. Di atas Eliksir Refinement Masters adalah Great Eliksir Refinement Masters dan Eliksir Refinement Grandmaster setelah itu. Banyak Eliksir Refinement Master tidak pernah mencapai level Great Master sepanjang hidup mereka, apalagi menjadi Grandmaster. Di bidang penyempurnaan senjata, ada juga gelar Great Master dan Grandmaster. Meskipun Su Zimo mendapat bantuan dari persepsi rohnya dan bahkan berhasil menyempurnakan senjata roh yang sempurna, dia masih hanya seorang master penyempurnaan senjata. Dia hanya bisa berubah menjadi master penyempurnaan senjata hebat setelah menjadi jiwa yang baru lahir dan mendapatkan kemampuan untuk menyempurnakan senjata dharmik. Dengan kata lain, agar seseorang menjadi guru agung, mereka harus berprestasi baik dalam keahlian maupun bidang kultivasi mereka. Suara pakaian robek di udara terdengar di belakang mereka. Lebih banyak pembudidaya telah menerobos blokade binatang buas berdarah murni dan melaju menuju reruntuhan eliksir Pulsekte. Semuanya, berdirilah dalam formasi dan lindungi Xiaoning. Tang Yu memerintahkan dengan tegas. Hal terpenting bagi mereka saat ini adalah memastikan Xiaoning memperoleh warisan eliksir Pulsek tanpa terganggu. Terlepas dari apakah mereka yang datang adalah teman atau musuh, eliksir yang sek tidak akan membiarkan satu kesalahan pun terjadi dalam proses pewarisan. Tak lama kemudian, sekitar 20 pembudidaya bergegas mendekat, tampak celaka dan penuh dengan luka, mereka semua adalah pembudidaya sekte 1000 derek. Terkejut, Su Zimo buru-buru berpatroli di kerumunan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Leng Rou baik-baik saja saat dia berjalan bersama Tang Yu. Saudari Man, apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu menarik beberapa botol ramuan dan menyerahkannya. Feng Man tampak lesu dan dipenuhi luka. Dia berterima kasih kepada Tang Yu untuk obat mujarab dan buru-buru mengkonsumsinya. Meskipun dia juga memiliki ramuan, efeknya tidak bisa dibandingkan dengan eliksir yang sekte. Di sisi lain, Leng Rou juga terluka parah dan terlihat semakin pucat. Namun, ekspresinya dingin seperti biasa dan sedikit kehangatan hanya berkedip di matanya saat melihat Su Zimo. Su Zimo juga memiliki beberapa ramuan yang diberikan oleh Tang Yu di tas penyimpanannya. Karena mereka tidak bermutu sempurna, dia tidak akan mengkonsumsinya. Karena itu, dia mengeluarkan semuanya dan menyerahkan semuanya kepada Leng Rou. Dia tidak menolak atau berdiri dalam upacara dengan Su Zimo. Setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang, persahabatan di antara mereka jauh melampaui persahabatan sesama murid biasa. Feng Man mengkonsumsi ramuan dan beristirahat sejenak sebelum dia melihat kelompok dari eliksir yang sek berdiri di depan eliksir Refinement Hall. Terkejut, dia berseru, kalian banyak sekali. Apa? Tang Yu membeku. Sambil mendesah, Feng Man tertawa getir. Ini sudah merupakan berkah bahwa kita bisa bertahan melawan binatang buas berdarah murni. Hanya ada 20.000 dari 1.000 pembudidaya kami yang tersisa. Untuk berpikir bahwa kalian memiliki lebih dari 400 pembudidaya yang tersisa. Itu luar biasa.
Tang Yu memandang Su Zimo tanpa berkata apa-apa. Jika dia tidak bertarung di garis depan sepanjang perjalanan, eliksir yang sek pasti sudah lama dimusnahkan. Juga, kami beruntung. Feng Manman menghela nafas dan berkata, awalnya, binatang buas berdarah murni, burunggu, menghalangi kami dan kami tidak bisa kabur. Belakangan, sepertinya diserang dan tidak bisa mengatasinya. Kami hanya berhasil sampai di sini dengan memanfaatkan kesempatan itu. Meski begitu, hanya ada sedikit dari kita yang tersisa. Ah, kami melihat hal yang sama. Tang Yu menjawab dengan tergesa-gesa, Zuyan menghalangi jalan kita tetapi entah dari mana, seekor binatang misterius muncul dan melukai Zuyan dengan parah. Begitulah cara kita berhasil sampai di sini dengan sukses. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Awalnya, dia bingung mengapa Night Spirit tidak kembali setelah sekian lama. Setelah mendengar kata-kata Feng Manman, dia perlahan mengerti. Setelah membunuh Zuyan, Night Spirit pergi untuk membunuh burung Gu juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Su Zimo mendengar suara kecil yang gendut dari jauh. Itu sangat beruntung. 9 Neonatus itu terlalu menakutkan. Itu memuntahkan api dan air yang sangat melukai atau membunuh saat bersentuhan. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Untungnya sesuatu yang hitam muncul entah dari mana dan membunuhnya atau kita semua akan mati di sana. Si Jian juga berkomentar, ya, kami juga melihatnya. Setelah membunuh 9 Neonatus, kupikir benda hitam itu pergi untuk 2 binatang buas berdarah murni lainnya, ular pengait dan Huodo. Mulut Su Zimo menjadi kaku ketika mendengar itu. Eternal Secret King, Chapter 419. Bab 419, terima kasih, Roh Malam. Bro, kalian juga ada di sini. Itu bagus, itu bagus. Mata kecil si gendut berbinar saat dia melihat Su Zimo dan yang lainnya. Dia segera berlari dan jubahnya yang longgar tidak bisa menutupi semua lemaknya yang gemetaran. Keenam dari mereka berhasil tiba di sini meskipun pertemuan mereka dekat. Secara alami, itu adalah penyebab kegembiraan. Feng Manman menangkupkan tinjunya. Sekte Seribu Derek tidak akan menyentuh apapun di aula penyempurnaan eliksir ini. Kami akan masuk dan memeriksa apakah ada manual jimat kuno yang telah diawetkan. Ya, Tang Yu mengangguk. Leng Rou mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan yang lainnya. Sekte Makam dan Sekte Wayang tidak membawa banyak pembudidaya ke lembah untuk memulai dan sekarang, mereka tertinggal lebih sedikit lagi. Sedikit gemuk dan si Jian mengikuti komandan sekte masing-masing dan pergi untuk menjelajah lebih dalam keruntuhan untuk mencari harta dan peluang. Pada saat itu, bayangan hitam melintas tidak jauh seperti hantu. Itu merayap diam-diam ke sisi Su Zimo tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Night Spirit telah kembali. Ada benda berdarah di mulutnya, menyerupai bola daging saat bau darah memenuhi udara. Su Zimo melirik sekilas dan tidak memperhatikan pada awalnya. Tapi setelah itu, seolah dia memikirkan sesuatu, Su Zimo berbalik dan melihat dengan hati-hati, menyebabkan matanya berkedut tak terkendali. Itu adalah kepala Zuyan. Area lehernya jelas terkoyak oleh cakar tajam dan kehilangan satu mata. Menggigit kepalanya yang patah, Night Spirit telah kembali begitu saja. Bukankah itu roh malam? Tang Yu mencium bau darah dan menoleh untuk melihat Night Spirit dengan benda berdarah di mulutnya, berdiri di samping Su Zimo. Ya, Su Zimo menjawab tanpa berkata apa-apa lagi. Tang Yu sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Night Spirit tampaknya telah menghilang untuk jangka waktu tertentu, tepat setelah Zuyan muncul. Namun, perhatian semua orang tertuju pada Zuyan dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Tidak ada yang memperhatikan apakah Night Spirit ada di antara mereka. Tang Yu juga tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingat Night Spirit bersama mereka selama periode waktu itu, seolah-olah itu telah menghilang ke udara. Dengan ragu, dia bertanya, rekan Taoisu, apakah Night Spirit bersama kita sepanjang waktu? Ya itu, Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Lalu, apa itu? Menunjuk gumpalan darah di mulut Night Spirit, Tang Yu bertanya dengan bingung. Su Zimo menjawab dengan ambigu, aku juga tidak tahu. Itu pasti telah menggigitnya dari mayat sisa binatang purba acak dalam perjalanan ke sini. Sekarang, Zuyan benar-benar rusak. Dagingnya robek berantakan dan kepalanya diwarnai merah dengan darah, tidak mungkin Tang Yu bisa mengenalinya. Tang Yu semakin bingung setelah bertanya. Merenung sejenak, dia tidak bisa menyimpulkan dan membiarkan masalah itu pergi untuk saat ini. Setelah Tang Yu pergi, Su Zimo menoleh ke Night Spirit dan berbisik, mengapa kamu membawa kepala itu ke belakang? Kenapa kamu tidak memakannya di luar? Menggeram, menempatkan kepala Zuyan di tanah, Night Spirit mengulurkan cakarnya dan menunjuknya sebelum menunjuk ke Su Zimo. Jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan mengerti apa arti Night Spirit. Namun, Su Zimo tahu dan dia bertanya dengan cemberut, maksudmu itu untukku makan? Night Spirit mengangguk dan menjilat bibirnya dengan sedikit keengganan di wajahnya. Su Zimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda dapat memilikinya. Anda belum makan banyak makanan enak selama ini. Meskipun Su Zimo melahap daging dan meminum darah di pegunungan Changlang untuk kultivasi iblisnya, itu demi bertahan hidup, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Su Zimo benar-benar tidak memiliki nafsu makan saat melihat kepala yang berlumuran darah itu. Ketika Night Spirit melihat bahwa Su Zimo tidak berniat makan, ia menggosokkan kepalanya ke arahnya sebelum merentangkan cakarnya dan membuat lubang di atas kepala Zuyan. Sesaat kemudian, cairan lengket berwarna putih susu mengalir keluar dari lubang, mengeluarkan aroma yang membuat nafsu makan seseorang meningkat. Ini, berkedip, Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu. Itu adalah otak Zuyan. Kembali ke manual kuno Ethereal Peak, ada komentar di akhir bagian tentang Zuyan. Sosok perkasa kuno memakan otaknya untuk makanan dan memuji, aroma di mulutmu tidak ada habisnya. Jelas betapa lezatnya otak Zuyan bagi sosok perkasa kuno untuk memberikan evaluasi seperti itu. Night Spirit menggunakan lidahnya untuk menjilat otak yang merembes keluar dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Setelah beberapa saat, itu mengangkat kepala Zuyan lagi dan menyerahkannya kepada Su Zimo, menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa menyedot dari lubang itu. Night Spirit menjadi semakin manusiawi dan jelas berada di puncak pendirian yayasan. Itu bisa memadatkan inti dalam kapan saja dan mengubah dirinya sendiri, mengambil bentuk manusia. Su Zimo merasakan kehangatan di hatinya tetapi tetap menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, makanlah. Aku masih belum terbiasa makan sesuatu seperti ini. Night Spirit menoleh untuk melihat Su Zimo dengan sedikit tidak percaya. Itu tidak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak menyukai kelezatan seperti itu. Night Spirit hanya mengangkat kepala Zuyan setelah memastikan bahwa Su Zimo benar-benar tidak tergerak. Mengisap kuat dari lubang di kepala, Night Spirit meminum otak Zuyan dengan bersih dengan beberapa tegukan. Ia bahkan menjilat bibirnya dengan sedih, merindukan lebih.
Menggeram, menangis sekali lagi, Night Spirit mengayunkan ekornya dan dengan gesit mengitarinya di depan Suzimo. Suzimo memfokuskan pandangannya dan melihat benda berbentuk telur tertusuk di ujung ekornya. Itu seukuran kepalan tangan dan berisi cairan hijau zamrud di bawah kulitnya. Ini adalah kantong empedu ular pengait. Suzimo merenung sejenak sebelum menyelidiki. Mengangguk, Night Spirit menyerahkan kantong empedu di depan Suzimo, mengisyaratkan agar dia memakannya. Jika otak Suyan dianggap sebagai kelezatan yang langka, kantong empedu ular pengait dianggap sebagai salah satu tumbuhan paling langka di dunia. Setetes cairan empedu ular pengait akan memastikan bahwa manusia biasa dapat hidup panjang umur dengan sehat tanpa penyakit apapun. Untuk pembudidaya, sistem kekebalan mereka akan meningkat secara signifikan setelah mengkonsumsinya, memungkinkan mereka menjadi kebal terhadap sebagian besar racun. Suzimo membelai kepala Night Spirit dan berbisik, Night Spirit, ambillah sendiri. Saya dapat dianggap kebal terhadap semua racun sekarang jadi saya tidak membutuhkannya. Roh malam terdiam. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan mengangkat kepalanya ke arah Xiaoning, menangis beberapa kali. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberi makan kantong empedu Xiaoning? Tanya Suzimo. Night Spirit mengangguk dan membuat beberapa gerakan. Suzimo mengerti. Night Spirit mengatakan bahwa ia gagal melindungi Xiaoning dari keracunan di putaran sebelumnya dan ia ingin memberikan ini padanya sebagai hadiah permintaan maaf. Xiaoning tidak perlu khawatir akan keracunan di masa depan setelah mengkonsumsi kantong empedu. Suzimo tetap diam. Baik itu kepala Zuyan atau kantong empedu ular pengait, keduanya masing-masing adalah bagian paling berharga dari kedua binatang itu. Setelah mengambilnya, Night Spirit tidak memikirkan dirinya sendiri kecuali dia dan Xiaoning. Itu ingin berbagi kelezatan dengannya dan membantu Xiaoning memperbaiki konstitusinya. Alasan mengapa Night Spirit bertindak seperti itu adalah karena ia memperlakukan Suzimo dan Xiaoning sebagai kerabat terdekatnya. Suzimo naik dan memeluk Night Spirit di pinggang, menepuk punggungnya sambil berkata dengan lembut, terima kasih, Night Spirit. Eternal Secret King, Chapter 420. Bab 420, Kolam Eliksir Kelas 2. Beberapa pembudidaya lagi melaju dari arah lembah, masing-masing dari mereka terengah-engah karena keterkejutan yang berkepanjangan. Glass Palace dan Malevolent Earthsec ada di antara mereka. Namun, kedua sekte besar itu bahkan lebih buruk. Selain Pei Chunyu, istana kaca hanya tersisa 8 orang dan masing-masing penuh dengan luka dan ekspresi pucat. Itu sama untuk sekte bumi jahat. Pada kenyataannya, jika Night Spirit tidak membunuh 4 binatang buas berdarah murni lainnya, akan sulit bagi yang lain untuk bertahan hidup. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah Sealer untuk membunuh binatang buas berdarah murni dengan menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas. Kali ini, Suzimo akhirnya melihat Sealer dari dua sekte besar. Seorang lelaki tua berjubah emas berdiri di belakang Pei Chunyu. Meskipun rambutnya beruban, tatapannya membara dengan dominasi dan kulitnya berkilau seperti bayi. Di sisi sekte bumi jahat, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam mengikuti di belakang Sue yang dengan tatapan gelap menyerupai hantu. Kedua Sealer telah muncul. Di antara faksi utama, tidak semua sekte super akan mengirim Sealer dengan tim mereka. Misalnya, sekte racun, sekte wayang, dan sekte makam dari 4 kelompok ortodoks tidak mengirim Sealer. Pei Chunyu dan yang lainnya tiba di sekitar Eliksir Refinement Hall dan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mengalihkan pandangan mereka. Lebih dari 400 murid Eliksir yang sekte selamat dan berhasil sampai di sini. Meskipun Glass Palace dan Malevolent Earthsec mendambakan harta karun di dalam Eliksir Refinement Hall juga, mereka tidak berani memaksakan sesuatu mengingat jumlah orang yang dimiliki oleh Eliksir yang sek. Setelah sedikit tertunda, Glass Palace, Malevolent Earthsec, dan beberapa pembudidaya keliling lainnya menuju ke kedalaman reruntuhan. Suzimo menatap para pembudidaya sekte yang pergi dengan serius. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala Night Spirit dan berbisik, tetap di sini dan jaga Xiaoning. Aku akan memeriksa kedalaman reruntuhan. Apakah kamu benar-benar akan berjuang untuk Meridian Unlocking Elixir? Tang Yu mengerutkan kening saat menyadari niat Suzimo untuk menuju ke reruntuhan. Xiaoning menerima warisan di sini dan untuk mencegah kecelakaan, kita tidak bisa pergi. Jika Anda masuk sendirian, Anda tidak akan memiliki peluang melawan semua elit dari sekte besar itu. Aku harus mendapatkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Suzimo menjawab dengan keyakinan dan tatapan tegas. Awalnya, dia ingin pergi ke kedalaman reruntuhan bersama semua orang setelah Xiaoning menerima warisan. Namun, dari kelihatannya sekarang, Xiaoning tidak akan dapat menyelesaikan proses pewarisan dalam waktu singkat. Namun, Glass Palace, Malevolent Earthsec, dan sekte lain telah berkelana ke kedalaman reruntuhan, Suzimo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki Sealer dengan mereka. Jangan memaksakan diri jika situasinya tidak terlihat baik. Tang Yu berkata, saya rasa Xiaoning pasti akan mewarisi resep Meridian Unlocking Elixir juga. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda pasti akan mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir yang sempurna di masa depan. Mengerti. Suzimo mengangguk dan dalam sekejap, sepasang sayap roh muncul di belakangnya. Dia melonjak ke udara dan melaju ke kedalaman reruntuhan. Suzimo tidak tahu di mana Meridian Unlocking Elixir juga berada di dalam Elixir Pulsec. Pada saat itu, dia melihat ke bawah dengan bantuan sayap etiril dan mengandalkan penglihatannya yang mengejutkan untuk mengamati tempat itu terus-menerus sementara telinganya berkedut untuk menangkap berita dari sekitarnya. Sisi timur, cepat, penyimpanan obat mujarab ada di sana. Ah, cepat, samar-samar, Suzimo mengetahui beberapa percakapan yang terputus-putus. Berdiri di udara, dia melihat ke arah timur dan melihat serangkaian lampu semangat menembak ke udara dari daerah tertentu dengan banyak pembudidaya menuju. Tidak ada kesalahan. Dalam sekejap, Suzimo menghilang dari tempatnya. Koma. Di sebelah timur reruntuhan Elixir Pulsekte. Dari atas, terlihat ada botol giok raksasa yang terbuat dari bebatuan yang tergeletak di tanah, menyerupai gua. Kemacetan adalah pintu masuk gua tempat kata-kata ditulis. Meskipun mereka kabur, mereka masih bisa dikenali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu sangat jelas. Tempat tinggal gua tingkat 1 secara alami akan mengandung ramuan tingkat 1. Tempat tinggal gua tingkat 2 akan berisi ramuan tingkat 2. Tempat tinggal gua kelas 3. Ada total 8 tempat tinggal gua seperti botol batu giok di sini. Dengan kata lain, ada kemungkinan tempat tinggal gua seperti botol giok ke-8 akan berisi ramuan kelas 8. Eliksir yang dikonsumsi oleh Golden Core hanya ada di grade 3. Dengan demikian, pembudidaya macam apa yang dimaksud dengan ramuan itu? Tentu saja, meski mengetahui itu, banyak pembudidaya yang berkumpul di luar gua tinggal bisa menonton tanpa daya. Itu karena semua pintu masuk memiliki segel. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, segel itu masih terpelihara dengan sempurna.
Tidak ada pembudidaya di medan perang kuno yang bisa menghilangkan segel gua eliksir kelas 3, apalagi gua eliksir kelas 8. Pada saat itu, pandangan semua orang tertuju pada gua tempat tinggal eliksir kelas 2. Itu karena Meridian Unlocking Elixir adalah obat mujarab kelas 2. Semuanya, apapun yang terjadi, pertama-tama kita harus menghilangkan segel pintu masuk. Setelah beberapa saat, Pei Chunyu berdiri dan menyatakan dengan lantang, semakin cepat kita melepaskan segelnya, semakin cepat kita bisa memasuki gua dan mendapatkan ramuan yang kita butuhkan. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di sini, lebih banyak kultivator akan datang dan kita semua akan mendapatkan lebih sedikit ramuan. Itu benar, ayo bergabung untuk menghilangkan segelnya terlebih dahulu. Saya setuju. Adapun ramuan di dalam, semua orang bisa memperjuangkannya setelah kita memasuki gua. Para pembudidaya setuju. Bang, ledakan, bang. Di bawah komando Pei Chunyu, banyak pembudidaya memanggil pedang terbang mereka pada saat yang sama, menyerang berulang kali di pintu masuk gua obat mujarab tingkat 2. Serangkaian lampu muncul dan berpendar terus-menerus di pintu masuk, memancar terang. Seiring waktu berlalu, cahaya berangsur-angsur meredup. Segelnya akan dihilangkan. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Beberapa kultivator berteriak kegirangan. The Sealers of Glass Palace dan Malevolent Earth Sekte tidak melakukan apa-apa, hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun Sealer tidak akan dimakan oleh dimensi jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, mereka sudah tua dan tubuh mereka rusak. Karena itu, mereka tidak akan melakukan apapun dengan santai. Pada usia mereka, setiap kali mereka melakukan sesuatu, itu sama saja dengan memangkas bagian terakhir dari esensi hidup mereka. Itu mirip dengan manusia tua di usia 90-an. Jika mereka merawat tubuh mereka, mereka masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Namun, jika mereka melakukan sesuatu yang terlalu kuat, mereka akan segera mati. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terjadi dan suara retak bergema dari pintu masuk. Sesaat kemudian, penghalang cahaya hancur. Mata para pembudidaya menyala saat mereka bergegas maju pada saat yang sama, berkerumun menuju pintu masuk. Meskipun tempat tinggal gua disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada bau busuk di dalamnya. Sebaliknya, itu diisi dengan aroma obat yang menyegarkan. Masa menyerbu ke depan dan tak lama kemudian, pandangan mereka terbuka di kedalaman gua. Sebuah kolam roh raksasa berada di ujung tempat tinggal gua. Banyak botol giok mengambang di atasnya, tampak padat dan padat. Masing-masing botol batu giok itu berisi ramuan. Alasan mengapa eliksir tidak busuk setelah ribuan tahun adalah karena mereka dipelihara oleh cairan roh. Ini adalah kolam eliksir sejati.